Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Quick Writing Series. Kita akan membahas tentang ide atau idea atau gagasan. Nah, banyak orang yang ingin menulis apapun itu selalu bilang atau selalu mengatakan bahwa saya tidak punya ide, sehingga dia tidak tahu apa yang ingin ditulis. Justru ketidaktahuannya itulah sebenarnya bisa menjadi ide untuk menulis. Kenapa saya tidak tahu cara menulis, kenapa saya tidak punya ide menulis, itu sebenarnya adalah ide. Jangan bingung teman-teman. Baik, ide itu apa? Ide itu adalah, cara sederhananya adalah rancangan yang ada di dalam pikiran. Jadi rancangan yang ada di dalam pikiran. Sesuatu yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah ide. Ketika teman-teman berpikir saya tidak bisa menulis karena tidak punya ide, nah itu sebenarnya adalah ide atau rancangan yang ada dalam pikiran. Nah itu bisa teman-teman tulis, kenapa saya tidak bisa memunculkan ide, kenapa saya kesulitan memunculkan ide. Nah itu sebenarnya bisa menjadi tulisan tersendiri di dalam catatan harian atau Quick Writing Series. Nah, untuk mengatasi kemacetan ide ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Sebenarnya sangat banyak inspirasi ide yang ingin ditulis atau yang ingin kita tulis atau yang akan kita tulis di dalam buku catatan harian. Apa saja itu? Baik, yang pertama adalah aktivitas sehari-hari. Tentu teman-teman dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, bahkan ketika tidur pun itu pasti ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menginspirasi, ada sesuatu yang bisa diceritakan dan akan bisa menginspirasi pembaca. Contoh misalnya, ketika kita sekarang ada stay at home misalnya, yang selama ini kita kerja, terus tiba-tiba kita di rumah, atau bagi teman-teman guru mengajar di rumah, sebenarnya bisa diceritakan. Ketika tiba-tiba mengajar di sekolah menjadi mengajar di rumah, kesulitannya apa? Itu sebenarnya ide. Itu sebenarnya adalah gagasan yang bisa kita tulis di dalam catatan harian kita. Jadi aktivitas sehari-hari. Itu salah satu contoh saja. Contoh yang lain misalnya ketika menemani anak yang biasanya belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Belajar di rumah dengan daring, bagaimana kesulitannya kalau tidak punya wifi, bingung dengan menggunakan data misalnya. Yang anak-anak tidak pernah pakai komputer jadi pakai komputer. Itu bisa menjadi tulisan menarik yang bisa jadi menginspirasi pembaca. Ketika pembaca itu membaca tulisan kita, dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita tulis. Yang kedua, ide itu bisa muncul dari keresahan. Sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita indera, yang tidak cocok dengan apa yang menjadi sudut pandang kita, itu nanti akan menjadi keresahan. Contoh misalnya, di sekolah, anak-anak kita memberikan PR kepada anak-anak tidak mengerjakan PR, itu akan menjadi keresahan bagi kita. Ketika di sekolah atau ketika di rumah, siswa kita lihat tidak membuang sampah pada tempatnya, itu menjadi keresahan bagi kita. Karena apa yang kita lihat itu bertentangan dengan sudut pandang yang kita punya, atau nilai atau norma yang kita pegang. Yang seharusnya sampah itu dibuang ke tempat sampah, dibiarkan, atau bahkan dibuang di laci bangku misalnya, atau di laci meja. Itu termasuk keresahan. Yang selanjutnya adalah ide itu akan muncul ketika kita melakukan pengamatan.
atau menjadi observer, menjadi pengamat. Banyak hal yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, mulai dari orang lain, anak kita, istri, atau bisa jadi benda-benda yang ada di luar diri kita. Misalnya, saya pernah menulis tentang setrika, baju setrika, atau ketika saya melihat sesuatu atau baju yang ada di dalam lemari itu rapi, itu saya merenung. Kenapa tiba-tiba baju ini bisa rapi? Tentu ada prosesnya. Siapa yang melakukan? Istri kita. Nah, itu menjadi inspirasi, menjadi observer. Misalnya kita sebagai guru mengamati siswa, ada siswa yang punya tingkah laku yang aneh misalnya, itu kita amati, bisa kita tulis. Kebetulan di kelas saya wali kelasnya, itu ada anak berkebutuhan khusus. Tetapi dia luar biasa aktif, mengalahkan anak-anak yang normal. Setiap dia tidak paham sesuatu, dia tanya ke gurunya. Bahkan saya tanya ke teman-teman guru itu, ketika ada tugas, dia malah yang pertama kali mengumpulkan. Nah, itu bisa menjadi ide bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak dianggap sebagai anak yang bodoh. Tidak. Tetapi di situ faktanya, dia bisa mendahului anak-anak yang kita anggap normal dalam pandangan kita. Bahkan dia ketika mengumpulkan, dia mengumpulkan. Ketika dia tidak paham sesuatu, dia tanya ke gurunya. Nah, itu kita menjadi observer yang baik. Yang selanjutnya, ide itu bisa muncul dari merenung. Merenung itu biasanya diawali dari sesuatu yang membuat hati kita menjadi galau. Sesuatu yang telah berlalu itu bisa menjadi tulisan-tulisan yang menarik. Di buku saya Guru 4.0 itu saya flashback ke ketika saya SMA. Saya ceritakan di situ, saya punya guru namanya Bapak A misalnya. Saya namakan Bapak A. Nah, Bapak A ini selalu menyuruh saya untuk maju ke depan, menjelaskan selayaknya menjadi guru. Itu saya ingat sampai sekarang. Dan ketika saya menjadi guru, itu saya mendapatkan sesuatu yang dulu saya diajari oleh guru saya, disuruh maju itu. Sehingga ketika saya jadi guru, hal itu sangat mendukung saya untuk berbicara di depan orang banyak. Dari merenung, dari flashback ketika kita masih kecil, atau ketika menjadi siswa, atau ketika kita menjadi guru muda, atau kita menjadi apapun sebelum kita menjadi yang sekarang. Jadi dengan merenung, kita bisa mendapatkan ide yang ingin kita tulis. Yang selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan ide itu dari membaca buku. Kebetulan genre kesukaan saya atau buku-buku yang suka saya baca itu dalam tanda kutip buku-buku yang serius. Misalnya buku penelitian tindakan kelas, artikel ilmiah, buku-buku referensi, itu kesukaan saya. Saya tidak suka membaca buku cerita, buku novel, buku puisi, itu saya tidak suka. Sehingga ketika saya mencari inspirasi, biasanya saya membaca buku-buku yang saya sukai. Biasanya saya menemukan kata-kata kunci, kata-kata kunci yang bisa jadikan inspirasi untuk tulisan saya. Ide bisa muncul juga karena kita belajar dari tokoh, misalnya. Dari seorang ahli. Dari mana? Gampang. Sekarang di YouTube itu ada ya semacam interview begitu ya, yang dilakukan oleh artis-artis. Kalau saya suka melihat podcastnya Deddy Corbuzier, itu bagus. Podcastnya Raditya Dika, ya tentu dengan tokoh-tokoh tertentu yang diwawancarai. Saya betul-betul menikmati ketika Deddy Corbuzier mewawancarai Aziz Gagap yang keluar dari dunia hiburan. Saya juga menikmati ketika Deddy Corbuzier
mewawancarai Kak Seto tentang pendidikan anak. Nah, itu menjadi inspirasi tulisan saya. Ketika ada tokoh yang diwawancarai, mereka akan mengeluarkan ide-ide yang bisa kita jadikan judul dalam tulisan. Yang selanjutnya bisa saya tulis di bawah sini. Kebetulan saya suka dengan film. Tentu film action. Kalau drama saya tidak terlalu suka. Di film action, di Spider-Man, itu ada kata-kata bahwa orang yang memiliki kekuatan yang besar itu punya tanggung jawab yang besar. Itu sebenarnya adalah ide untuk kita tulis. Apa maknanya di dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang memiliki kemampuan lebih itu akan punya tanggung jawab lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya kemampuan. Nah, sebenarnya masih banyak. Dari mana kita mendapatkan ide untuk tulisan-tulisan kita? Yang jelas, yang paling gampang adalah yang terdekat dengan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita amati, atau dari eksternal kita. Kita membaca, kita melihat tokoh, dialog, interview, dan seterusnya, dan bahkan dari film. Semoga teman-teman mendapatkan ide dari keterangan ini. Sebenarnya masih banyak, nanti teman-teman bisa explore dan bisa diceritakan di kolom komentar. Silakan ditulis di sana. Jangan lupa like video ini jika suka. Jangan lupa di-share ke teman-temannya melalui media sosial, melalui WA dan media-media yang lain. Jangan lupa di-subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video tentang Quick Writing Series. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.